Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya, sama Pro 2 dan yang pastinya kita di jam 8 pagi bakal ngobrol nih sama teman-teman nih yang pastinya dari PMI, dan ini sangat berjasa banget untuk buat kamu yang pernah merasakan bencana. Yang pastinya mereka selalu ada pada saat bencana, teman Pro 2. Waduh. Dulu nih ya dia waktu zaman kalau di sekolah-sekolah ya. Enggak tahu ada di sini ada apa enggak ya. Kalau di sekolahku tuh ya, itu ada petugas PMR-nya tuh jaga kalau iya benar, PMR. Tapi ini yang lebih tinggi nih. Betul. PMI-nya nih. PMI-nya. Nah, udah pasti seniornya. Seniornya. Ya udah langsung aja kita ini dia ada Kadewana dan juga Komang Suasana. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo pagi, Waduh, Kak. ini kakak-kakak yang selalu berjuang pada saat ada bencana. Bener, walau badai menghadang apapun rintangannya, Iya. wah tetap standby. Tak kira nyanyi lu. Iya. Nah, oke. Di sini ada Kakak Wana dan juga Suasani yang pastinya menjadi seorang yang bisa dibilang pahlawan buat kita semuanya. Kita aman karena mereka gitu ya, karena bener bencana banget mereka nih. yang nangani kita gitu ya. Ingin tahu sih istilahnya. Di sini kan PMI gitu ya. Kita taunya PMI ini adalah pemasok darah. Kita taunya, Iya. yang kita awami. Ini kita masih ini ya. Istilahnya kita tahu pengertian dari PMI, Palang Merah Indonesia, otomatis yang menyediakan darah gitu. Istilahnya donor, menyediakan donor atau layanan donor, dan juga memberikan donor darah kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, di sini kok bisa ya dengan bencana gitu. Apakah orang yang selain melayani orang yang sakit yang membutuhkan darah juga dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang kena bencana gitu. Gimana sih ceritanya akhirnya kok PMI juga ikut? Ini udah lama atau bagaimana gitu, Kak? Ya, halo, selamat pagi. Iya, pagi. Ya, jadi kalau PMI ya saat ini masih dikenal dengan donor darah sih. Tapi kalau di kebencanaan ya kita juga terlibat. Ya, kita bersama BPBD, Basarnas, Damkar juga. Ya, kita gabungan sih kalau ada bencana seperti itu. Berbagai stakeholder ya Kak ya. Nah kalau peran PMI-nya kan di situ ngapain tuh Kak? Kalau di kebencanaan itu? Kalau perannya PMI, ya kita sih mendukung karena di sana ada lini sektornya kan BPBD. Nah, jadi kita koordinasi apa yang belum dilaksanakan, ya, ataupun ada di daerah yang belum dapat diakses sama BPBD, kita PMI yang bantu di sana. Berarti PMI itu pertama banget ya Kak ya, justru ya? Ya, kadang-kadang kita lebih dulu sih dari BPBD. Apakah itu selalu bencana Kak? PMI harus turun tangan atau gimana? Tergantung sih ya, karena di PMI juga kita ada ambulan, ya kita juga menangani emergensi. Ya, ada kecelakaan ataupun ada kayak kemarin yang di shortcut yang tertimbun, ya kita juga ikut ke sana untuk evakuasi. Oh, berarti udah hampir sama kayak BPBD tugasnya kayak ya? Hampir sama. Cuma kita beda gini aja sih. Kalau BPBD instansinya, kita organisasi pendukung. Oke. Tapi kan di sini tugas dari PMI sendiri kan memang pasok darah. Emang pada saat itu juga hanya tugasnya ya menunggu jika ada korban langsung istilahnya membutuhkan darah baru di situ bertugas, atau memang bantu juga gali misalnya, atau mungkin juga membantu untuk di longsornya itu kayak TNI atau mungkin juga BPBD? Ya, kalau itu sih tergantung situasi ya. Kalau memang berat harus perlu banyak orang, ya kita ikut. Ya. Tapi tugas pokoknya karena memang pasok darah gitu kayak ya. Kalau di situasi normal ya masuk darah sih. Tapi kayak pertolongan pertama itu PMI atau siapa sih Kak? Pertolongan pertama dalam kegiatan PMI ya. Oh gitu. Kalau kayak kecelakaan kemarin gitu Kak, emergency, itu PMI boleh langsung nanganin? Kalau seperti itu ya kita tetap koordinasi juga dengan kepolisian, ya karena itu kan kalau kecelakaan itu
tanggung jawabnya polisi. Jadi kita harus sesuai dengan alurnya kepolisian biar tidak salah juga prosedurnya. Oke, biasanya berarti dipanggil langsung gitu kayak ya. Ya, Dipanggil berarti langsung. koordinasi dari polisi langsung minta tolong PMI untuk datang baru datang gitu ya. Ya. Oh, gitu jadinya. Tapi kalau ngomongin pertolongan pertama ya Kak ya, kalau kecelakaan, kesedek aja makanan itu kan udah termasuk kecelakaan ya Kak ya? Ya. Nah, itu gimana sih Kak caranya tuh Kak? Karena kan itu yang umum banget biasanya kejadian tuh Kak. Ya, kalau kesedak ya sesuai dengan SOP atau buku panduannya itu ya memang harus dikeluarkan. Kalau untuk orang dewasa itu yang di dadar ditekan ya sampai kalau ulu hati. Hati. Ya, itu harus memang ditekan sampai ada rangsangan untuk Keluar, mendorong ya. keluar. Oke. Pengalaman lu kesedek. Itu kan yang biasanya kejadian. Oh, kirain lu pernah loh. gitu loh. Enggak sih, aku nggak pernah karena aku makan hati-hati. Ya gitu ya. Makanya di sini kan dari hal kecil yang kayak kesedek tadi sampai longsor atau bahkan gempa bumi juga PMI ada gitu loh. Ya, ada. Nah, kalau kejadian longsor atau gempa bumi Kak, ketimbun gitu itu PMI juga Kak yang ngurus? Ya, bukan kita sih yang ngurus ya, kita tetap koordinasi dengan BPBD karena BPBD yang punya ranahnya kebencanaan ya, kita koordinasi, dia minta bantuan ke PMI sampai mungkin BPBD yang menangani di lokasi, kita bantu evakuasi seperti itu. Bantuan evakuasinya kayak gimana tuh Kak? Ya mungkin kalau sudah korbannya kalau tertimbun nih, korbannya ditemuin, ya kita ke sana bawa ambulan, kita evakuasi ke rumah sakit. Oke, berarti lebih banyak ambulannya dari segi itu ya, dari Ya. pemasok ambulannya gitu ya. Oke, tapi Kak Wana ini kan sebagai seorang PMI gitu kan, ada nggak sih istilahnya pernah kejadian yang Kak Wana dapat gitu atau istilahnya yang dapat pada saat tugas yang mungkin cukup berat pernah dilakukan sama PMI untuk diselesaikan? Oke. Kebetulan saya juga anggota baru sebenarnya, baru beberapa tahun lalu ikut gabung. Kemarin saya sempat ditugaskan di waktu banjir di Jemberana. Wah, itu lumayan tuh. Rencananya awal penugasan itu cuman 7 hari, 1 minggu. Akhirnya karena ada tambahan, ada keinginan, ada request dari sana buat kita masih tinggal lagi di sana, akhirnya nambah jadi 10 hari. Lumayan tambahin 3 hari. Itu gede bencananya itu. Karena satu jembatan itu habis tuh sama banjir bandang gitu Iya. ya. Oh, putus ya? Nggak putus, tapi airnya tuh Airnya udah naik. lewat Itu daripada jembatan. udah dalam banget. Istilahnya sungai itu udah dalam jadi bawah banget, tapi airnya udah meluap banget sampai ke jembatan itu. Coba lu bayangin. Pasti itu tinggi banget. Nah, itu sampai 10 hari berarti di sana. Iya. Kita kebetulan dari Buleleng yang paling lama, kan semua kabupaten juga mengirimkan pasukan dari perikanan Personilnya. masing-masing. Kita kebetulan dari Buleleng 10 hari di sana, yang paling lama lah di sana, bersama dengan dari PMI Provinsi Balinya. Waduh. Wih, itu iya sih 10 hari itu lama banget gitu ya. tapi kan di sana kan emang ya, itu bener-bener nggak pulang sama sekali kan. Nggak pulang. Di sana kebetulan barang-barang juga sudah disiapkan, kita ke sana bawa valvet, tidur aja di sana. Ya, betulnya di sana juga kita difasilitasi kok. Untuk tidur di mana tempatnya, kayak makan, ada yang mengurus untuk makanan. Oke. Berarti udah udah terencana banget lah istilahnya setelah itu gitu kan. Jangan sampai nggak berpikir itu 10 hari kalau misalnya tidurnya cuma di mobil atau di tanah gitu kan, wah ini sakit juga ya. Jadinya ikut juga. aja ya. Makanya. Jadi itu salah satu bencana yang mungkin bisa dibilang cukup besar di Bali gitu karena itu sampai macetnya itu panjang banget, kemudian itu sampai lumpuhin transportasi yang ada dari Gilimanuk dari Singaraja Gilimanuk. Itu parah banget tuh, makanya sampai 10 hari ternyata ya. Kita taunya cuma 3-4 hari yang untuk jalurnya itu bisa lancar lagi gitu ya. Tapi di sana sampai 10 hari ternyata ya. Kita di bagian pemulihan sih sebenarnya. Oh, pemulihannya. Ya, untuk di bagian pertama kan seperti yang dibilang Kak Suas, baranahnya masih punya BPBD. Mereka yang pertama turun dan untuk antisipasi yang paling awal itu mereka. Terus itu kita masuk di sana juga bantu-bantu untuk ke rumah warga buat bersihin lumpur yang masuk ke rumah. Wah, Ada yang di bantaran sungai itu yang punya rumah. Kita juga keluarin lumpurnya, kita kerjasama di sana.
Sampai masuk ke rumah penduduk itu ya, Iya. Kak ya. Oh, itu yang bikin lama berarti ya. Kita juga Soalnya ada emang harus ngebantuin dong. Ada juga apa tuh Kak? kita juga bantu untuk kan setiap bencana di wilayah itu pasti banyak yang memberikan bantuan. Bantuan itu cukup banyak yang masuk. Kita ditugasin di sana buat menata gudangnya. Oh, mata kuda. Iya. Kita datang ke sana masih asal. Ya pokoknya sembraut Pokoknya lah. dimasukin aja dulu. Masukin aja kan. gitu ya. Ada yang kadang telur di dalam sekali. Itu yang kita pisahkan, yang udah memang kita udah dapat pelatihannya. Jadi kita pisahkan mana sih yang harusnya keluar lebih dulu, mana barang yang memang tidak bisa bertahan lama kita taruh di luar, yang memang masih bisa dalam bilang kadaluarsanya masih jauh, kita bisa digaruk ke belakang sedikit begitu. Oke, berarti itu sampai seperti itu ada pelatihannya gitu ya, kayak sampai makanan lu nih ada, bukan hanya nyendok gini doang. Bukan hanya nyendok lumpur doang pelatihannya. Cara nyimpennya juga dikasih tahu. Nyimpen makanan juga dikasih tahu teman-teman juga. Berarti sampai kawanan sampai saat ini ya, tugasnya cukup berat juga ya. Selain itu juga masuk juga gitu ya. Jangan sampai sumbangan dari donatur itu ya nggak sia-sia gitu ya. Benar, jatuhnya ada yang basi duluan, kan kasihan ya. Tapi kalau untuk PMI sendiri istilahnya yang paling banyak selain ambulan apa sih Kak untuk tugasnya? Yang setelah sampai sana, walaupun itu sebenarnya sampai sana pun belum tentu ada tugas yang istilahnya yang udah pasti gitu kan. Pasti kalau di telepon pasti ada hal yang sangat penting dan pastinya harus melaksanakan juga yang namanya untuk bantuan gitu. Tapi biasanya paling banyak PMI apa dapatnya? Untuk di bencana ya kalau PMI, kalau kita sudah sampai diminta dari kabupaten lain ataupun dari provinsi, itu sudah pasti besar, pasti banyak ya. Itu kadang-kadang kita diinformasikan dari provinsi, bulan saya butuh 10 orang untuk tenaga distribusi air, saya butuh drivernya 5 orang, ya nanti pendampingnya 5 orang. Ya jadi kalau diminta seperti itu kita sudah ada plot penugasannya. Plot-plotnya gimana aja sih Kak? Itu dah tergantung kebutuhannya, dia butuh super truck gitu. Ya kita kirim yang super truck. Oh berarti 5 orang benar-benar buat ngedriverin itu truk gitu. Ya. Oh sisanya itu berarti sesuai koordinasinya aja ya gitu ya. Ya. Jadi sisanya kalau yang di luar nggak punya keahlian itu nggak berangkat. Ya kita tunda dulu, nanti kan kalau ada lagi butuh perawat, ya kita ada relawan perawat, ya kita tugaskan juga. Oke, kayak supir itu juga dipikirin nggak? Ya. Berarti itu petugas PMI bukan hanya untuk ngambil darah atau donor doang, tapi sampai nyupir juga. Iya sampai nyupir. Aduh, kalau enggak ntar yang bawa mobil transfusi kelilingnya siapa? Iya, maksudnya sampai truk itu loh, itu kan beda tuh. Iya kan pakai disaster manajemennya dia tuh. Oh gitu. Sampai segitunya. Iya. Wah, itu pernah kawan atau Kak Suas dapat tugas untuk nyupir itu? Ya saya pernah berbagi pengalaman sih di Lombok. Saya 1 minggu itu di namanya WOS, itu Water Sanitasi and Hygiene, itu untuk distribusi air. Ya itu ya memang di truk 1 minggu. Susahnya apa sih Kak kalau di medan bencana itu? Kalau di medan bencana ya terutama kan kalau bencana itu akses jalannya. Oke. Ya terus tempat ya mungkin kalau yang bencana airnya kan pipa putus itu. Yang dataran tinggi itu yang tidak dapat air. Yang itu yang kita support airnya. Akses jalannya pada saat itu yang terparah ya Kak. Bencana menurut Kakak gimana tuh? Di mana? Ya kalau yang terparah ya di Lombok itu di Kecamatan Kayangan di Desa Karakar namanya, itu naik sekali ya, sampai mobil hampir 45 derajat miring. 45 derajat miringnya guys. Lancip banget. Lancip. Sudut lancip. Ya istilahnya ya sangat terjal gitu loh. Benar, medannya bener-bener ya. Terus pas sudah gitu Kak, di situ kan distribusi. Terus Kakak ngedriverin. Iya. Terus masang pipanya itu segala macam. Terus apa lagi Kak? Nah kalau kita distribusi air udah bawa truk, itu sudah ada tandon atau penampungan. Kita tinggal di situ saja. Tapi itu sampai dari PMI juga atau teman-teman BPD yang ngerakit sistem airnya yang baru, atau istilahnya panggil yang ahlinya gitu?
Kalau tandon itu kan udah disediain. Jadi itu sudah ada pipa yang disalurkan atau enggak yang di sekitar tandon itu dia ngambil sendiri. Kita sediakan kerannya, nanti dia datang ngambil pakai antrean atau bagaimana. Oke, berarti sistemnya ngambil di terpusat gitu ya, Ya. kayak jadinya tinggal menyediakan air, nanti masyarakat yang ngambil ke sana gitu ya. Itu di gunung tahu nggak? Jadinya ya istilahnya ya kalau misalnya sumber air biasanya di bawah gitu kan, nggak bisa naik ke atas karena pipanya kena bencana gitu guys. Jadi nggak bisa, jadinya makanya disuplai sama teman-teman dari PMI gitu. Tapi salutnya itu bukan hanya itu aja tugasnya gitu ya, tapi sampai nyupir juga gitu ya, supir truk. Yang gue usah dikira itu memang ada supir truk ya udah sewa aja untuk itu gitu. Ternyata dari PMI-nya ternyata ya juga ya, atau teman-teman dari BPBD atau satgas yang lain yang ternyata untuk nyupir gitu berarti harus serba bisa. Serba bisa. Pokoknya apa yang dimau selalu ada deh. Ya, apa daya kita cuma bisa makan. Iya. Untuk jadi satgas kayak gitu nggak bisa gitu ya. Aduh, emang keren sih perjuangan dari teman-teman satgas ya, terutama Satgana PMI keren banget. Oke, buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya sama teman-teman dari Satgana, langsung aja di WhatsApp 0811399154. Bisa juga di Facebook, di Instagram, di TikTok @RRI_Singaraja. Yes, bisa juga jangan lupa untuk komen di live streaming kita di RRI Singaraja Official dan juga live chat di RRI Digital. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada. Dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Memantau informasi terbaru tentang banjir adalah suatu hal yang harus dilakukan pada saat musim hujan datang. Jika sedang bepergian, berita tentang di mana titik banjir berada bisa membantu Anda untuk menavigasi rute yang akan diambil. Letakkan barang berharga pada tempat yang lebih tinggi. Jika sudah ada pertanda kalau akan terkena banjir, bergegaslah ke tempat yang lebih tinggi atau bisa segera mengungsi ke daerah yang lebih aman. Waspada terhadap saluran air. Tetap waspada saat berjalan di tengah banjir ataupun pada saat mengendarai kendaraan seperti mobil, motor, dan juga sepeda. Hindari berjalan di arus banjir yang deras. Cabut peralatan yang tersambung dengan listrik. Jangan mengemudikan mobil pada wilayah banjir. Siapkan perlengkapan darurat seperti P3K, sabun, radio, senter, dan lainnya, karena barang-barang tersebut akan sangat berguna pada saat darurat. Antisipasi banjir sekarang juga. Bagi teman Pro 2, jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Ya, sama Pro 2 masih di Sepeda bareng Kadewana dan juga Komang Suasana dari PMI Kabupaten Buleleng. Yeay, tadi seru banget ya temen Pro 2. Udah diajarin tuh cara-caranya, cara mereka Apa? gimana tuh di bencana itu ngapain aja. Nah, gitu. itu istilahnya berbagi pengalaman bagaimana caranya pada saat, atau mungkin juga apa yang dilakukan pada saat ada di bencana gitu. Bener, mungkin kayak temen Pro 2 ngedengernya kayak, ih seru banget nih, gimana sih nih? Iya, Gitu. langsung aja di komen di WhatsApp 081139911054. Kemudian bisa di Facebook, Instagram, dan TikTok di RRI Singaraja ya. Bener. Dan jangan lupa pantau juga di official RRI Singaraja ya untuk YouTube-nya, nanti komen juga di sana. Bener, gitu. teman Tapi yang Pro 2. bikin penasaran banget sih istilahnya dari PMI sendiri gitu kan, yang sekian banyak tugasnya ternyata pada saat di bencana, itu pelatihannya gimana Kak? Ini kan kita selain tugas pokoknya adalah pelatihan untuk ngambil darah dan juga Bener. untuk mendonorkan darah, ini kan harus nyupir juga. Apakah apa ada tuh pelatihan nyupir truk gitu kan? Biasanya kita Soalnya nyupir banyak mobil. banget. Kan beda tuh ya. Kemudian untuk masalah air gitu kan. Kemudian untuk mencari sumber airnya juga. Apa itu nggak ada latihannya atau sekolahnya gitu kan? Ya untuk pelatihan sih tetap kita kalau pertama itu ada perekrutan dulu, latih diklat namanya, itu semua materi kita dapat. Nah kalau pelatihan itu kita khusus, kita ambil materi. Kalau mata pelajaran saya suka matematika, saya mau pelatihan matematika. Ya, Oh, kita gitu. belajar khusus. Tapi kalau di PMI, ya saya pelatihan pertolongan pertama,
pertolongan pertama. Ya bagaimana menangani orang patah tulang, perdarahan, pingsan gitu. Ya itu pelatihannya khusus sih. Soalnya itu kunci buat ngeberhasilin nyelamatin nyawanya ya kak ya. Ya. Jadi emang harus bisa banget gitu. Tapi kalau untuk PMI ini lebih ke orangnya atau ke bencananya, Kak? PMI itu sih rumah kita. PMI itu rumahnya. Ya. Jadi dua-duanya gitu ya kak ya. Ya. Orangnya ya kalau ada bencana ya harus tanggap gitu ya kak. Berarti gitu. Jadinya pada saat misalnya di lokasi ada orangnya yang terkena bencana dan juga itu bencananya juga pada saat itu masih berlangsung, lebih ke orangnya atau lebih bencananya jadi atau kembali lagi ke pelaksananya itu yang tadi. Seandainya kalau barengan kak. Ya kalau kita pada saat di sana ya kita selamatin orangnya dulu. Oh, nyawanya. Nyawa dulu. Nyawa dulu. Nah, itu lebih ke sana jadinya ya. Nah terus kalau pelatihan tadi tuh kak, itu berapa lama sih kak? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Itu udah mencakup materi apa aja kak? Itu satu materi aja dari kalau buku dari 3 bab kita belajar dari bab 1 sampai bab 3. Itu 1 minggu tuh. 1 minggu. Satu Kita minggu. dikupas semua sampai kita benar-benar paham. Praktiknya juga ada ya. Iya. Nah, Tapi kan istilahnya kan semua pasti praktek lah. Nggak mungkin, tapi nggak mudah-mudahan nggak ada bencana gitu ya. Iya, Istilahnya betul. memang prakteknya pada saat di sekolahnya aja gitu ya. Tapi ini pelatihannya itu secara organisasi gitu Kak, atau memang ada sekolahnya PMI? Organisasi. Organisasi berarti memang ada istilahnya kayak gurunya gitu yang langsung datang ke organisasi masing-masing PMI gitu ya. Iya. Oke, biasanya dipilih gitu ya Kak ya? Atau orang-orang semua pada saat itu datang langsung satu kantor itu langsung pelatihan atau bagaimana? Kita dipilih. Ya. Dipilih berarti. Ya. itu seminggu sekali belajarnya terus-terusan berarti kak dalam sebulan itu atau berdasarkan apa sih? Kalau pelatihan itu ngepool kita dari hari pertama sampai hari ke-7. Terus nanti setelah itu Setelah itu kita kalau lulus ya kita dapat sertifikat, kita dapat lisensinya. Kalau nggak lulus ya kita cuma dapat penghargaan. Bisa diulangi lagi tapi kayak ya? Ya bisa diulangi. Oke, berarti ini istilahnya secara tegas juga lulus nggak lulus gitu ya Kak ya? bener sampai Ini dapat license. Iya. Berarti emang ya bener-bener tersertifikasi PMI ini teman Pro 2. Ya takutnya udah ikut istilahnya pendidikannya gitu nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Ya percuma juga gitu Iya. kan. Ya tapi istilahnya dari pelatihan itu gitu kayak dari Kak Wana sendiri udah berapa pelatihan yang Kakak ikutin? Kalau saya baru 1. Baru 1, pertolongan pertama. Kebetulan bukan Apa itu? di Satgana sendiri. Oh, Satgana. Ya, kebetulan saya memang waktu itu masih di kampus baru ikutnya. Itu kebetulan ada sekalian 2 pelatihan begitu. Oh. Jadi kebetulan di kampus kita dibagi, ada yang ikut di Satgana, ada yang ikut di pertolongan pertama. Dan kebetulan saya dapatnya di Satgana. Ya nggak bisa dua-duanya Kak ya, nggak bisa dibelah soalnya. Nggak bisa membelah diri soalnya jadi 2 gitu ya. Pelatihannya ada apa aja sih kak macamnya itu? Ibaratnya ya kalau kita kan di PMI. Masuk sekali itu namanya diklat dasar. Kayak yang tadi dibilang sama Kak Suasnya. Diklat dasar itu untuk yang mau ikut, yuk ikut gabung. Ibaratnya gitu. Nah, setelah diklat dasar, kalian mau nyari pintu apa lagi di dalam? Kita sebutnya spesialisasi. Ada pertolongan pertama khusus, Satgana khusus, yang seperti dalam PSP, yang dimana PSP ini kita kebetulan untuk yang stres kita juga bagaimana memanajemen ketika di bencana. Bukan hanya orang-orangnya yang stres, bahkan relawan pun juga ada yang stres kan, karena saking banyaknya apa ya bilangnya, menangani banyak orang. Apalagi saya bilang baru 1 bulan aja udah stres gitu kan. Kita manajemen semua itu. Ada tempat-tempat ada khusus untuk spesialisasinya. Orangnya bakal dilatih kayak gini, mau ikut pelatihan mana begitu. Saya khususnya di Satgana. Ada pelajaran psikologinya juga ya? Ada. Itu kalau lagi bosen tuh kak 1 bulan kan full ngurusin orang-orang. Ya tadi soalnya kakak bilangnya 1 bulan udah bosan gitu ya. Atau mungkin tadi kawan Wana bilang 10 hari bahkan gitu ya kan. Gimana tuh kak caranya kak? Kadang-kadang kita juga kayak apa ya, ngadain senam lah pagi sebelum kita terjun ke masyarakat. Paginya yuk senam dulu kayak misalkan main kartu kayak manajemen biar kita lebih rileks santai. Kalau ada yang pengen tidur, ya udah tidur dulu. Lu tidur dulu. Istirahat dulu. Bahkan tiap orang
manajemen stresnya beda. Oke. Kita kasih ke mereka kalau ada yang mau main kartu, ada tempat main kartu yuk main kartu. Kalau memang mau pagi-pagi mau senam yuk senam bareng, sehatin bareng. Berarti ada pelatihan seperti itu sampai mental juga ada Iya. gitu ya. Waduh, berarti apa ya, sekompleks itu berarti PMI untuk memanajemen anggotanya gitu kan. Pelatihan pertolongan dasar, kemudian ada Satganda juga sampai ke PSP tadi ya Kak ya, sampai mental juga, karena itu penting banget. Kalau misalnya nggak bisa ya mau gimana coba mental, masa iya gila di tengah itu kan nggak mungkin gitu kan. Bener, orang-orang yang diurusin aja udah butuh trauma healing, masa relawannya juga kan. Makanya sampai kayak gitu. Tadi sampai Kak Swana bilang itu sebulan tuh di situ. Itu gimana ceritanya tanpa sinyal, nggak bisa komunikasi Iya sama Kak, keluarga? Iya. langsung blank spot kan pasti kan kayak gitu. Iya, kalau misalnya nggak ada istilahnya nggak bisa mengendalikan mental ya pingin cepat-cepat pulang pastinya. Iya. Gimana tuh Kak? Ya, itu lumayan sih. Ya makanya tadi sempat saya bilang ya saya harus press. Jadi mengendalikan mental saya dengan main game. Ya tadi bilangnya 3-4 jam main PlayStation. Itu bawa PS sendiri Kak atau nyewa Kak? Iya. Nyewa, keluar uang lagi. Ya, istilahnya, tapi memang itu penting gitu teman Pro 2 ya. Jangan sampai stres di lokasi bencana, itu stres, wah blank banget juga gitu ya. Semuanya jadi kayak aduh ngapain nih kita nih, jadi bingung sendiri. Tapi di sini kan mungkin sebagai ketua dari Satganda PMI Buleleng gitu ya, ada nggak sih istilahnya kesulitan gitu mungkin dari untuk mengatur teman-teman, atau mungkin juga dari segi apa ya, bencana gitu yang pernah dialami oleh Kak Swana sendiri, istilahnya yang terberat deh, bencana terberat yang pernah dihadapin. Oh, ya untuk yang terberat untuk saya sih belum. Tapi kalau cerita senior ya banyak. Ya, kalau saya belum ya. Tapi yang terberat mungkin teman-teman Satgana yang di Buleleng itu ada yang kuliah, ada yang sudah kerja, mungkin manajemen waktunya yang kita agak bingung. Jadi mungkin kalau Kasuas ya buat aku sih belum ada ya bencana yang bener-bener ya bikin bete aku katanya gitu. Masih kecil gitu ya. Iya masih kecil lah gitu. Kayaknya lebih besar pendidikannya daripada bencananya nih kayaknya. Tapi semoga selalu begitu ya. Iya. Karena bencana kita nggak harapin gede-gede gitu ya. Oh janganlah. Cukup hanya kita istilahnya pendidikannya yang biar siap gitu Cukup ya. tangkap aja lah gitu. Tapi untuk di Buleleng sendiri istilahnya kayak bencana rutin itu ada ya, kayak seperti kekeringan yang seperti itu ya. Ya, kalau di Buleleng ya mungkin dibilang rutin sih tahunan itu kekeringan ya, seperti di Madenan, di Kaliasem. Ya, ada juga sekolah yang memang kurang air untuk apa mungkin MCK yang kayak gitu. Ya kita juga supply. Oke. Antisipasinya berarti yang udah dilakuin apa aja Kak? Buat Ya. di daerah-daerah itu? Ya sementara kita masih distribusi air ya, kayak kemarin di Kaliasem kita sudah pasang pipa, cuma belum tembus sampai ke tempat penampungan akhirnya karena pipa yang sebelumnya itu pecah. Oh gitu. Jadi dari PMI-nya sendiri langsung kayak nanganin. Itu dapat donatur dari luar negeri, itu namanya program DREP. Ya kita bisa pengalihan dana untuk itu. Oke, berarti ada dana ya yang untuk itu ya, membantu itu gitu kayak. Ya. Tapi kalau untuk distribusi air misalnya kayak gitu, itu PMI punya sumber airnya sendiri atau donatur atau bagaimana sistemnya Kak? Kalau PMI distribusi air itu ada donatur, ya itu dari Yayasan Gaya Oasis, ya, itu untuk distribusi air. Ya kita juga koordinasi dengan PDAM, ya kita untuk ngambil air untuk distribusi. Ya kita tetap juga administrasi, bersurat dan sebagainya. Kan Oke. tugasnya banyak tuh Kak. Iya. Kekurangan gak sih Kak anggotanya? Kalau anggota sih tidak kekurangan, paling yang kekurangan supirnya. Oh gitu. Supir. Ada berapa tuh Kak PMI-nya di Kabupaten Buleleng relawannya? Kalau relawannya banyak, ya kami per tahun itu hampir merekrut untuk mahasiswa itu kurang lebih 100 per tahunnya. Berarti 100 ada ya Kak ya? Lebih. Oh lebih. Kan setiap tahunnya 100. Yang aktif maksudnya. Nah,
lebih ya nanti kalau kelihatan itu ya ini yang gerak jalan 17 kelihatan sudah berapa. Wah, nanti kita lihat ya Bener. seberapa banyak anggota PMI. Takutnya nanti lebih banyak daripada anggota gerak jalan gitu ya. Karena udah sekian tahun gitu kan. Benar. Kalau teman Pro 2 juga mau ikut tanggap bencana gitu loh Kak sama PMI, ada caranya nggak sih Kak? Bisa nggak sih? Ya ada caranya. Ya kami juga ke sekolah. Ya di sekolah juga ada PMR. Ya di sana juga kita latih pertolongan pertama. Ya. Nah terus kita juga latih untuk mereka simulasi kebencanaan gempa bumi. Ya jadi harapan kami PMR itu yang menjadi koordinatornya untuk melakukan simulasi di sekolah. Ya. Bagaimana koordinasinya dengan guru juga. Ya itu sudah dilakukan. Ya kadang-kadang juga kami gabungan dengan BPBD, Basarnas dan Damkar itu melakukan sosialisasi sekaligus simulasi ke sekolah-sekolah. Ya. Oke, jadinya seperti itu. Kalau bisa lewat sekolah gitu ya. Benar, Tapi kalau betul, misalnya betul, yang ya. di luar sekolah atau kampus gitu Kak, untuk pingin ikut di PMI gimana caranya? Ya, kalau kampus itu sudah ada unitnya. Itu namanya KSR unit. Ya, jadi dia punya 2 rumah. Ya, dia bisa ditugasi dari kampus dan dia juga bisa ditugasin dari PMI langsung. Kalau di luar itu bisa langsung ke kantor atau cari di media sosial atau gimana Kak? Kalau desa gitu misalnya, ya bisa kita langsung ke PMI dan PMI juga sudah punya SIBAN namanya, Siaga Bencana Tingkat Desa. Itu di barat sudah ada di Kecamatan Geroga, itu ada di Desa Pemutaran. Kalau di Seririt itu ada di 3 wilayah, Sulanya, Seririt sama Patemon. Kalau di selatan kita kemarin bentuk 2022 itu di Desa Pancasari. Dan di timur juga ada di Dojokule. Oke. Berarti di sana bisa langsung daftar gitu ya Kak ya. Untuk bisa langsung atau mungkin juga sama kakak-kakak juga bisa gitu ya, langsung Ya, datang ke bisa. kantor PMI gitu teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yang jiwa-jiwanya terpanggil ya buat jadi relawan boleh banget teman Pro 2 datang deh ke kantor PMI-nya langsung gitu. Oke, bisa. Dan mungkin yang sebagai closing statement sebagai seorang petugas PMI gitu kan. Ada nggak sih pesan-pesan untuk remaja Buleleng gitu khususnya untuk bisa tanggap bencana gitu? Ya, mungkin apa ya bilangnya, kita nggak boleh pernah lelah sih. Oke. Oh gitu. Walaupun lelah itu pasti, kita tetap berjuang untuk orang-orang yang lebih lelah daripada kita. Itu jadi pembakar semangat kita sendiri. Apalagi remaja, kalian yang nantinya akan meneruskan kita nggak selamanya akan bisa tetap ada di tempat seperti ini, ya kan? Kami ada masanya. Regenerasi pasti diperlukan. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang mendengarkan atau memperhatikan, mari kalau bisa kita sama-sama bangun jiwa apa dibilang ya, tanggap siap bencana. Wah, siap. Mungkin tanggap, dari siap Kakak Sosana ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau dari saya untuk teman-teman semua yang mendengar ya bencana itu pasti ada ya, tapi bagaimana kita mengurangi risikonya. Ya, jadi ayo kita belajar kurangi risikonya. Bencana itu tidak bisa kita hindari. Oke. Bencana itu nggak bisa dihindarin. Benar. Yang bisa diwaspadain doang. Iya. Jadi kita harus berusaha untuk ya tanggap bencana. Gitu ya. Kita Terima harus kasih. setanggap itu. Ya, yang pastinya kayak gitu ya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah denger, dan thank you buat teman-teman dari PMI Buleleng ya. Iya. Satgas istilahnya Satgas PMI Buleleng ini jadi inspirasi kita kalau kita harus tanggap bencana. Betul banget teman Pro 2. Tadi udah dikasih tahu gimana cara-caranya ya. Benar, pengalamannya udah juga. So, kita jadi remaja jangan hanya diem aja, kita harus tanggap juga sama bencana ya. Oke, terima kasih sekali Kak Wanda dan juga Sosane yang pastinya sudah menjadi narasumber untuk di pagi hari ini, dan semoga tugasnya hari ini ya gerak jalan. Iya, lancar. Ya, tadi Lancar mau gerak jalan maksudnya ke ya. studio dulu. Iya. Ngadem dulu, habis itu panas-panasan lagi. Iya. Gitu ya. benar. Oke, terima kasih Kakak. you. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih ada Hana dan Gusadi yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Kembali lagi bersama Squad
ada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2.